Apakah motor power up itu wajib sering ganti oli? Jawabannya, mari coba kita bahas. Jawaban dari pertanyaan yang tadi adalah tergantung speknya teman-teman. Jadi lihat dulu motor kalian kalau udah di power up speknya seperti apa. Karena ada yang speknya ekstrim, entah itu ukuran pistonnya gede banget yang tadinya hanya 58 jadi 63 ataupun 62 mili. Lalu ada yang kompresinya dari 10,5 jadi mungkin 12,5 atau sampai 13 kayak gitu. Jadi memang berbeda-beda. Nah, jadi memang jawabannya adalah tergantung spek motor teman-teman. Jadi kalau saya contohkan punya motor saya itu yang di belakang saya ini itu dari spek 50 mili pistonnya menjadi 53 mm dan juga untuk kompresi ini masih standar. Dan juga teman-teman, ini motor saya ganti oli justru sekarang lebih lama ketimbang zaman masih standar. Karena apa? Karena pakai oli yang bagus. Jadi syarat nomor 2 itu sebenarnya tergantung olinya apa teman-teman. Jadi kalau mekanik teman-teman nyuruh pakai oli A gitu, ya entah kita sebut aja kayak pakai oli Federal Racing atau Shell AX7 kayak gitu, dan disuruh 1500 km ganti oli, ya teman-teman bisa sebenarnya mengakali pakai oli yang lebih bagus. Kayak motor saya ini pakai oli 90 ribuan dan ini semi sintetis juga, dan lebih baik sih ketimbang Shell AX7 kayak oli Adnek Voyager Silver ataupun Enoch Protect ataupun Eneos Molybdenum. Dan ganti olinya itu ada di 2200 sampai 2500 km yang tadinya waktu standar motor saya teman-teman, dan pakai oli Shell AX7 itu ganti olinya di 1000 kilometeran gitu. Jadi lumayan cepet ganti oli karena ya udah nggak enak rasanya. Dan juga pas power up kemarin itu sekitar 1500 kayak gitu udah saya ganti oli kayak gitu. Dan balik lagi, kenapa malah motor saya ini udah di power up lalu malah ganti olinya itu lebih lama? Karena kembali lagi ke yang tadi, karena olinya pakai yang bagus kayak gitu. Jadi teman-teman kalau motornya power up coba konsultasi ke mekanik teman-teman harus pakai oli apa. Dan juga kalau menyarankannya olinya itu yang nggak terlalu bagus, maksudnya paling di harga 80.000 gitu ataupun 70.000, nah teman-teman bisa pakai oli grade yang di atasnya, entah itu semi sintetik yang top tier ataupun yang full sintetis sekalian. Cuman memang kalau full sintetis yang beneran pasti harganya sangat mahal, sekitar 200 ribuan. Nah kalau pakai semi sintetis yang lebih bagus kayak punya saya contohnya yang tadinya Shell AX7 ke dulu pernah pakai Rimula R5E, lalu ada Adnoc Voyager Silver dan sekarang pakai Enoch Protect, itu untuk pergantian olinya 1000 km lebih lama. Dan juga ini tetap tentunya aman karena balik lagi teman-teman, kalau yang namanya oli kalau udah kerasa nggak enak di motor teman-teman itu pasti minta ganti oli. Jadi waktu pakai Shell AX7 di motor saya ini itu 1500 itu udah kerasa nggak enak banget pas udah di power up gitu loh. Nah sekarang pakai oli yang saya pakai itu 2000 km itu masih oke, dan di 2100 km itu udah mulai agak kurang enak, dan di 2300an itu udah minta saya ganti. Oli yang bagus itu dari kandungan zat aditifnya dan juga anti wear kayak gitu, lalu ada kandungan TBN alias total base numbernya itu ya lebih banyak dan hasilnya jauh lebih bagus kayak gitu untuk melindungi mesin motor kalian. Jadi kayak gitu sih kesimpulannya. Jadi ya kalau teman-teman pakai oli yang lebih bagus kalau di motor kalian meskipun power up itu ya ganti olinya pasti sedikit lebih lama. Namun yang perlu teman-teman ingat juga tetap untuk konsultasi ke mekanik yang ngegarap motor kalian. Seperti itu sih. Jadi sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Sekian video dari saya dan terima kasih.